Saya mulai dengan satu pertanyaan, tapi tentang dua hal. Ya. Satu tentang kata cukup, dua tentang kata kurang. Oke? Saudara, kalau kita mau jujur dan rendah hati, ternyata semua penyebab permasalahan dalam hidup kita, baik pribadi, suami istri, pekerjaan, dengan anak-anak, dan apa saja, ternyata karena dua hal ini, kurang dan cukup, kita salah menempatkan. Kalau kita bisa menempatkan dengan tepat mana cukup, mana kurang, maka hidup itu nggak akan ada masalah. Kepikir nggak? Walaupun belum jelas semuanya. Loh, betul atau tidak? Kenapa orang sakit? Bukan karena virus. Sini kan banyak dokter, walaupun dokter gigi kan ngerti juga. Karena makan nggak pernah rasa cukup. Loh, betul nggak? Loh, kalau orang makan nggak pernah merasa cukup, itu jadi penyakit. Setuju nggak saya ngomong ini? Nah, itu masalah. Suami istri yang nggak pernah berkata cukup, maka akan timbul tuntutan. Loh, renungkan dia atau tidak? Begitu orang tidak merasa cukup, berarti dia merasa kurang. Kalau orang merasa kurang, berarti dia nuntut. Mana hakku? Mana bagianku? Ini masalah, saudara. Semua gereja yang punya masalah sama. Para pemimpin di gereja itu tidak bisa menempatkan cukup itu kapan, kurang itu kapan. Ini berbahaya sekali. Saya tanya kepada saudara. Begini, baca dulu Roma 8:32. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa kalau ada. Karena sampai hari ini dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya masih pakai belajar kita bahasa Jawa. Mantap bahasa Jawa itu, saudara. Maaf ya nggak bisa, jangan marah. Oke, ayo Inggris Indonesia, kita kan di Amerika sekarang. Oke, Scott, please. Romans 8:32. Yes, please. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Amin. Kalau Papa tidak menyayangkan Yesus, buat Papa di surga, Yesus itu segala-galanya, all thing, atau sesuatu yang kecil buat Papa kita. All things. Nah, kalau Papa berani menyerahkan Yesus kepada kita, para bajingan ini loh, boleh gak saya berkata pengadil itu? Loh, betul, kita ini penjahat gak? Betul? Maka gak mungkin dia tidak memberikan yang lain lagi kepada kita. Betul? Loh, iya atau enggak? Saya harus orang ngerti ini. Betul tidak? Berarti apa yang Papa beri buat kita itu cukup atau kurang? Salah, lebih dari cukup. Loh, bener enggak? Loh, jujur? Enggak cuma cukup. Saya beri contoh. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata begini. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Masih ingat gak? Loh, masih ingat gak? Ada itu. Tapi percaya gak bahwa itu gak dijawab? Loh, karena Papa memberi kita lebih, maka itu bisa gemuk-gemuk begini. Loh, kok gak percaya? Loh, betul gak? Loh, ya, dengarkan permintaannya apa tadi? Berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya. Apa arti kata secukupnya? Pas. Nah, pas. Tapi dia beri lebih. Nah, ini yang kita harus belajar. Kenapa kok tertawa lagi di situ? Kenapa, Dik? Tertawa apa, Dik? Loh, enggak,
jujur di tertawa apa itu di? Kenapa? Kenapa yang kamu tahu? Saudara, kita belajar ini konsep yang luar biasa. Mintanya secukupnya, tapi diberi lebih. Ini yang kita mau belajar, saudara. Ternyata yang lebih itu nggak boleh kita makan. Ini kita harus belajar. Lebih dari secukupnya yang kita minta itu nggak boleh kita makan. Loh, untuk apa? Jawabannya karena di luar kita banyak orang yang nggak punya papa sebaik papa kita. Kok nggak ada yang ngamen sini? Jadi tujuannya apa? Iya, berikan ke yang lain. Ambil secukupnya untuk kita. Saya senang sekali. Begitu masuk, kaget Scott ketemu saya. Pas saya mau kencing, dia keluar. Hartanto bilang, tunggu ada orang. Nah, kalimat pertama yang Scott cerita tentang homeless ministry. Wah, saya senang sekali. Orang tidak akan punya hati kepada homeless kalau kita nggak bisa berkata cukup dalam hidup. Nah, betul tidak? Orang yang nggak pernah bisa berkata cukup berarti dia selalu kurang terus. Ayo jujur, sebagai manusia bisa nggak kita berkata cukup? Jujur saja, nggak bisa. Betul? Itu manusia. Walaupun kita sudah punya banyak, bahkan lebih, kita selalu merasa ini kurang. Loh, betul tidak, saudara? Nah, ini yang jadi masalah dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menempatkan kapan kita berkata cukup dan kapan kita berkata kurang, akan punya banyak masalah di hidup ini. Renungkan ini berkali-kali. Ya, coba baca Yakobus 3 ayat 16. Kenapa ada masalah? Kenapa ada kekacauan? Mengapa? Ayo kita belajar ini. Anak-anak kita harus ajari berkata cukup. Hari Kamis siang saya landing di LAX dari Washington DC. Langsung dijemput oleh anak saya, langsung ke Las Vegas karena ada pelayanan. Nah, anak saya ini baru punya anak pertama dan umur 8 bulan. Ya. Dan ya, anak saya ini punya anak pertama baru umur 8 bulan. Belum pernah pisah dengan anak ini. Jadi ini pertama kali. Waduh, anak ini cariin papanya terus. Untung ada apa itu, Skype atau apa yang telepon bisa lihat wajahnya itu. Ya, terus saya ajari dia. Ini harus dididik anak seperti ini. Ya, karena minta terus, nggak mau tidur, rewel. Mamanya diganggu terus sampai nggak bisa makan. Minta terus foto dengan papanya itu. Nah, ini yang salah. Ya wajar, anak pertama toh pasti dimanja, mainan baru istilahnya. Nah, terus saya bilang pada dia, nanti walaupun kamu gak pergi suatu hari, kamu harus tidur pisah dengan dia untuk melatih dan mendidik dia, supaya dia juga lebih bisa respect kepada mamanya juga. Ngerti ya maksudnya itu ya? Nah, anak kecil senjatanya nangis. Betul enggak? Maka itu anak kecil enggak boleh diasuh oleh oma dan opa, gawat. Begitu digendong. Aduh, ini rusak ini anak. Jadi manja. Betul? Karena nangis itu senjata buat anak kecil. Kita enggak boleh ikuti terus. Nah, tadi ini habis jemput saya di mana tadi, Bu Mira? Di Walnut, ya. Terus saya mesti ketemu seseorang ada di Alhambra. Nah, dari Alhambra mau ke sini. Oh, nah ini nangis lagi di mobil. Papanya nyetir.
Dia minta dekat papanya. Saya bilang, ajari dia untuk nurut, duduk di karsip. Nangis, biarin. Dia paling suka apa? Suka kami nyanyi. Oke, kalian dua sekarang nyanyi. Sambil nangis ini, mamanya nyanyi, papanya nyanyi, baru 2 kali langsung tidur. Nah, lihat ini. Jadi kita harus didik anak ini sejak kecil untuk berkata tidak kalau kita tahu ini berbahaya buat dia. Ngerti ya, saudara? Jadi dari kecil saja kita sudah bisa mengajar kapan berkata kurang, kapan berkata cukup. Apalagi soal anak suka makan, jangan dikasihin terus. Namanya anak kok. Bahaya nggak itu? Walaupun suka makan, bahaya nggak kalau dikasih terus? Bahaya sekali. Kita harus mendidik. Ngerti ya? Oke, sekarang Yakobus 3:16. Scott, you read it again? James 3:16. Try to get the right spot. Yeah. 16. For where envy and strife, there is confusion in every evil work. Confusions and every evil work. Ada apa? Hanya ada 2 hal. 1, iri hati, dan 2, mementingkan diri sendiri. Kenapa ada perang? Ya karena 2 hal ini. Ya betul tidak? Karena ada orang yang egois, ada orang yang iri hati, antar negara perang. Kalau kita dengar kelompok ISIS itu bukan Islam. Itu memang mereka ingin menguasai ladang minyak yang ada di Irak dan di Suriah. Jadi semuanya itu karena egois, karena mementingkan diri sendiri. Di keluarga kita kalau ada masalah, lebih baik kita dua-dua rendah hati di hadapan Tuhan, periksa. Siapa lagi iri, siapa lagi egois. Ini penyebabnya. Apa saja dalam hidup ini. Betul nggak, saudara? Ya, ini kita harus tahu. Nah, kalau gitu apa itu cukup? Karena nggak ada batasnya, betul? Siapa bisa memberi batas cukup? Nggak ada. Tapi Alkitab ada. 1 Timotius 6:8. Apa itu cukup? Ya, kita lihat semuanya. Apa itu cukup? 1 Timotius 6:8. Ada ya, Pi? Ada. Bahasa Inggris? Ya. Bahasa Indo. Ya, oke. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, itu lo. Asal ada apa dan apa? Makanan dan pakaian, cukuplah. In English, Scott, please. 6:8. Yes. And having food and remnant, let us be therewith content. Jadi asal kita nggak kelaparan dan nggak telanjang, itu cukup. Setelah itu titik atau koma kalimatnya. Coba lihat, ini penting. Titik atau koma. Iya. Period. Dot. Titik. Iya. Artinya apa titik? Selesai. Bukan koma, rumah 14, emas 3 kilo, berlian setengah ons, bukan begitu. Ngerti maksudnya? Titik itu selesai. Jadi kalau kita bisa berkata cukup, artinya asal aku nggak kelaparan dan nggak telanjang, ya sudah. Kenapa? Loh, justru mereka bisa berkata cukup loh. Loh, saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa, amin. Maaf lagi sekali. Iya. Boleh. Ya. Saya suka ada pasien tuh datang ke saya bawa anaknya tuh gemuk, udah kelihatan kegemukan bener-bener. Iya. Saya datang, kenapa ini hari mau datang tidak? Anak saya nggak mau makan. Gimana Pak Dokter? Anak saya nggak mau makan. Terus dokter bilang apa? Saya udah kegemukan gini, lebih baik nggak makan. Kira-kira kita ini di hadapan Tuhan gemuk atau kurus ya? Kegemukan atau kurus? Betul sekali. Kalau kita nggak bisa berkata cukup, bahaya hidup ini. Nah, betul nggak, saudara? Bahaya sekali. Dalam hidup kita lihat, kalau ini pakai hitungan ya, math, pasti ada 4 hal. Apa saja itu? Dalam hitungan matematika ada apa dan apa, cepat. Tambah, kurang.
kurang kali bagi. Betul? Hidup tanpa 4 hal ini nggak akan hidup. Nah, untuk berkata cukup, 4 ini harus balance. Tapi manusia sering pakai yang mana umumnya? Tambah terus. Celaka kalau lupa ngurangi. Celaka kalau lupa bagi. Betul nggak? Celaka kalau kita lupa mengalihkan. Betul? Kenapa lu tertawa? Lu nggak apa-apa, lu kayak kita diskusi lu supaya kita belajar. Ya Dr. Felix tadi makan suatu bagus, kita dapat satu masukan. Apa lu mikir apa lu ke? Atau Lani? Ya kenapa? Ayo duaan ngapain dia? Ayo. Betul nggak saudara? Nah, ajari anak-anak kita pun ngerti 4 hal ini. Setelah kamu dapat tambah, jangan lupa bagi, jangan lupa ngurangi, jangan lupa ngalihkan. Selalu begitu dalam hidup ini. Pasti kita akan balance. Dan itu hukum Kristus, betul tidak? Kenapa dia selalu menekankan kita, ayo berbagi, ayo kamu memberi. Karena itu hukum kasih yang luar biasa. Oke, sekarang kita kembali lagi. Walaupun kita tidak minta sesuatu kepada Bapa di surga dalam doa kita, enggak minta. Jujur ya, saya minta masing-masing kita jujur. Sebetulnya dengan itu pun kita sudah cukup atau tidak? Lebihan. Saya setuju. Enggak usah minta. Asal hidup benar saja, saudara. Itu pasti lebih. Betul? Nah, maka itu kita harus jujur. Apa sih isi doa kita? Kan begitu jahat. Kalau doanya tiap hari minta terus. Untung Tuhan gak kayak saya. Kalau kayak saya pencet hidungnya semua ini. Ngerti maksudnya? Minta lagi. Lo bener gak? Maaf saya berkata, maling aja bisa punya lebih-lebih kok. Lo ngerti gak maksud ini? Yang jahat-jahat itu bisa punya lebih. Berarti apa kesimpulannya? Lihat para pedagang obat bius, drug, kaya nggak mereka? Kaya sekali. Maka itu dengar ya, ini penting. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang. Itu berkat Tuhan. Jadi kita nggak bisa berkata, wih, dia diberkati loh, mobilnya baru lagi. Enggak, itu bukan berkat Tuhan, itu wajar orang punya duit tuh. Betul. Maka itu ketika banyak pendeta berkhotbah tentang diberkati, pasti mobilmu ganti setiap sekian bulan, rumahmu segini, salah. Saya ulangi lagi. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang gak bisa dibeli dengan duit. Amin kan ini. Selama uang masih berbicara, itu bukan berkat Tuhan. Itu the law of nature. Betul, itu hukum alam, saudara. Kita harus tegas bahwa yang disebut berkat Tuhan gak ada urusan dengan duit. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6:24. Kenapa dalam Matius 6:24 Tuhan Yesus berkata hanya ada 2 tuan di dunia. Siapa dan siapa? Uang dan Yesus. Ini jangan main-main loh firman ini. Berarti saingan Tuhan itu uang, bukan yang lain. Matius 6:24. Maka itu dengan tegas Tuhan Yesus berkata, kamu harus milih. Kamu gak bisa melayani 2 tuan ini. Tegas, betul? Kamu harus milih. Maaf jangan tersinggung saya ngomong ini. Kalau kita berkata berharap Tuhan, maaf ya jangan marah, tapi ini fakta. Kalau kita berkata aku berharap Tuhan, itu cuma satu yang menentukan. Ketika kita gak punya uang,
Selama kita masih punya uang, jangan berkata berharap Tuhan. Betul nggak? Loh, betul tidak? Apakah salah punya uang? Tidak. Tapi kalau kata berharap Tuhan, itu bukan ada uang. Ini kita harus mengerti konsep ini. Nah, jadi semua hal yang buat masalah di hidup, karena kita nggak bisa berkata cukup. Kita harus hati-hati dalam hidup ini. Itu berbahaya sekali. Saya nggak tahu saudara itu nggak di sosial media khususnya Facebook berapa hari ini ada tulisan yang menarik sekali. Saya nggak kenal pendeta ini, ditulis nama pendetanya, saya bacakan ya, tentang uang. Dan ini yang sedang terjadi di banyak gereja yang kita harus berhati-hati. Judulnya Jemaat Cerdas. Hari-hari ini ada banyak orang, apalagi oknum rohaniawan, dengan begitu mudahnya menyebut-nyebut nama Tuhan untuk membenarkan setiap keputusan dan membawa-bawa kehendak Tuhan sebagai pembenaran atas kelakuannya. Sudah lupakah bahwa di Alkitab ada ayat yang bunyinya begini? Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan gampangan bawa-bawa nama Tuhan, apalagi untuk suatu evil purpose. Apakah itu evil purpose? Mungkin tidak perlu sampai kepada perbuatan jahat seperti merampok, membegal, membunuh, atau memperkosa dengan membawa-bawa nama Tuhan. Itu sih jelas-jelas keterlaluan. Yang susah adalah yang begini. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk mengambil lajur kanan, jalur kanan, tapi kemudian kita mau-maunya sendiri mengambil lajur kiri sambil berkata disuruh Tuhan, itulah evil purpose. Melakukan sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan dengan membawa-bawa nama Tuhan, sekalipun itu kelihatannya baik di mata manusia dan menguntungkan dari sisi ekonomi, hal tersebut tetaplah jahat di mata Tuhan. Dosanya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia pakai bahasa Inggris, make use the name of God for an evil purpose. Mereka menggunakan nama Tuhan untuk memuaskan libido ambisi pribadinya sendiri dengan tanpa rasa malu lagi. Malah mereka merasa hebat rohani sendiri, sebab mengira dirinya telah berada di dalam suatu dimensi rohani dengan tingkat kasta tertentu, sehingga mereka bisa bebas memakai nama Tuhan semau-maunya sendiri. Contoh kasus dia tulis, ada seorang mahasiswa bercerita bahwa dia sering meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli buku-buku pelajaran atas nama tuntutan dari kampusnya. Orang tuanya pun mengirimkannya uang berjuta-juta sesuai dengan visi awal si mahasiswa, yaitu membeli buku pelajaran. Namun demikian, setelah uang masuk ke rekening si mahasiswa, visi akhir pun berubah. Uang jutaan itu hanya sebagian kecil saja yang dipakainya untuk membeli buku, sebagian besar sisanya dihabiskannya untuk membeli barang sesuai keinginannya sendiri. Mana bisa sih? Bukankah ini namanya menyebut nama kampusnya dengan sembarangan untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri? Demikian pula ketika seorang oknum rohaniawan yang pada awalnya meminta uang untuk dipakai apa, lalu kemudian setelah uangnya terkumpul malah dipakai untuk apa yang lain. Janganlah gampang-gampang membawa-bawa nama Tuhan dan berkata aku disuruh Tuhan. Jangan gampang-gampang membawa-bawa nama Tuhan
Kalau tidak mau terjerat kasus papa minta sahamnya dunia pelayanan, ingat ya, ini kasus di Indonesia. Ketua DPR tuh papa minta saham Freeport, ya nggak ngerti nggak apa-apa lah, nggak dosa ini Indonesia. Modus oknum rohaniawan ala papa minta saham itu tipikal sekali. Jurus pamungkas ketika mereka terdesak lalu berkata, aku disuruh Tuhan. Jurus pamungkas ketika mereka ambisius halus, ini disuruh Tuhan. Maka satu-satunya cara adalah jemaatnya lah yang harus cerdas, dibuat cerdas dan semakin dicerdaskan. Karena kenekatan para rohaniawan ala oknum papa minta saham sudah sebegitu akut dan kronisnya. Jemaat harus menyadari bahwa seorang oknum manusia, termasuk oknum rohaniawan yang paling sering membawa-bawa nama Tuhan, kemungkinan besar justru dialah itu orang yang paling tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan kelakuannya di hadapan orang banyak. Jika di hadapan manusia saja sudah tidak bisa mempertanggungjawabkannya, lupakanlah si oknum ini bisa melakukannya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau ada oknum rohaniawan seperti demikian, bawa-bawa nama Tuhan hanya memperburuk keadaannya saja, haruslah ia memohon ampun kepada sang empunya nama karena telah menggunakan namanya dengan sembarangan, dan minta maaf kepada jemaatnya karena telah menyalahgunakan kepercayaan termasuk sumbangan keuangan dari mereka. Semoga semakin banyak jemaat cerdas yang tidak gampang-gampang percaya dengan orang-orang, apalagi oknum rohaniawan yang sedikit-sedikit omongannya disuruh Tuhan. Tulisan Pendeta Van Steven. Nah, saya nggak kenal siapa dia, tapi saya berkata setuju. Betul nggak, saudara? Maka itu dalam hidup kita harus tahu. Kenapa, Pak Dokter? Ada tokoh-tokoh agama yang terkenal yang tinggi di mana-mana sebenarnya, yang suka dibilang Tuhan berkata kepada saya mesti gini-gini segala macam. Dari mana kita tahu bahwa itu betul-betul dari Tuhan atau dari dirinya sendiri, atau karena dia merasa Tuhan yang bagaimana? Saya percaya mungkin ada Tuhan yang betul-betul bisa dari ya. Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai yang mengikutnya itu, kita bisa melihat, menilai, jadi kita tidak terjebak dalam. Oke. Saya akan jawab nanti pada bagian terakhir. Justru itu kesimpulannya nanti ini. Sebetulnya apa sih yang dunia ini butuhkan? Maaf, jangan kaget dulu kalau saya ngomong kalimat ini. Dunia ini nggak butuh Sunday service, saudara. Setuju nggak? Loh, dunia ini nggak butuh kebaktian minggu. Loh, jawab ya atau tidak? Dunia ini nggak butuh gedung gereja, nggak. The world need a home. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Dunia ini butuh rumah, a home, bukan a house, a home. Loh, betul nggak? Kok saudara diam saja? Dari mana kita bisa tahu? Buka Markus 2 ayat 1. Jadi pulang dari sini kita harus menjadi a home buat dunia ini. Lu kedalam ini kalau kadang ngomong ini bukan untuk kalian ya, bukan. Siapa yang sering ikuti di Facebook, ada banyak kisah tentang anjing yang terlantar. Sering nggak ngikuti di Facebook? Itu kisahnya bagus-bagus loh. Betul nggak? Loh, masa nggak pernah sih saudara ini? TV. Oh, TV ada ya? Ya kerepotan kalau TV, lihat Facebook aja lebih gampang. Loh, anjing saja perlu a home. Loh, betul nggak saudara? Maka manusia lebih perlu lagi. Nah, maka Dr. Felix saya jawab dulu sepotong supaya nggak penasaran nunggu. Jadi kalau ada seorang oknum rohaniawan, saya ngomong dulu, saudara, dalam sejarah dunia, money laundering tahu ya? Itu paling safety dicucinya di dalam agama. Betul nggak? Semua, mau agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, agama Kristen, sejarah itu mencatat. Siapa yang barusan dengar berita pastor di Kanada
uang karena gerejanya nampung banyak refugee dari Suriah. Ternyata $2 juta dipakai untuk judi. Oh my. Barusan ini pastor Katolik. Wah, lagi gempar. Lihat sejarah gereja di Roma, Itali, zaman mafia dulu, pencuciannya di dalam gereja. Dan ini bukan rahasia lagi. Maka itu salah satu tanda uang yang didapat itu dipakai untuk reach out the unreached atau tidak. Ngerti ya? Uang yang dipakai itu yang diterima itu dipakai untuk menjangkau yang nggak terjangkau atau tidak. Ini tanda nomor 1. Oke, Markus 2 ayat 1. Scott, please read for us. Mark chapter 2 verse 1. Yeah. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was there in the house. Jesus in the house. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Nah, pertama saya belajar itu tahun 70-an akhir yang lalu. Saya nggak enak bacanya. Kok Yesus ada di rumah? Logikanya dia ada di sebuah rumah. Jesus in a house. Nah, saya pikir salah terjemahan bahasa Indonesia. Saya cari terjemahan yang lain. Ternyata sama. Yesus ada di rumah. Bedanya apa? Yesus ada di rumah dan dia ada di sebuah rumah. Beda loh. Ayo pikir, bedanya apa? Kalau Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah. Rumah free house and then close. Rumah di satu rumah. Bukan. Ayo. Rumah is at home. Iya. Oke, artinya? Iya. Oke, begini. Yesus ada di rumah, Jesus in the house. Berarti rumahnya sendiri. Kalau Yesus ada di sebuah rumah, berarti dia cuma mampir. Beda nggak? Ya. In the house dan in a house. Itu beda. Iya. Ya, maka itu kan sama inti. Lah, masalahnya apa kita pernah tahu dia pernah sewa rumah, beli rumah, kontrak rumah, pinjam rumah? Ada nggak? Nggak ada. Lah, lalu ini rumahnya siapa? Bukan. Justru bukan rumah ibunya. Maaf ya. Semua agama di dunia, maaf, jangan ada yang tersinggung, tapi ini fakta. Semua agama di dunia, Tuhan mereka pasti minta dibuatkan rumah-rumahan untuk tinggal. Lo ngerti nggak? Ya tahu, apalagi kita orang-orang Tionghoa, lihat mangkong kita dulu. Saudara, bahkan ada sebuah agama harus jauh ketemu tuannya membayar puluhan juta kok dari Indonesia. Ngerti maksudnya ya? Ya. Hanya Kristen yang tuannya berkata, tubuhmu adalah rumahku. Hanya Tuhan Yesus yang berkata itu. Dia nggak perlu rumah-rumahan lagi, karena dia sudah punya rumah yang hidup ini. Jadi kalau dikatakan Yesus ada di rumah, Jesus in the house, hidup kita ini. Nah, pertanyaannya, satu tanda saja hidup ini ada Yesus atau tidak? Baca ayat 2. Hanya satu tanda saja bahwa Yesus ada di rumahnya. Please, Scott, you read it? Verse 2. Yeah. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door, and he preached the word unto them. Seperti amin. Kalau ada Yesus di rumahnya, orang itu datang untuk mendengar Yesus mengajar. Ngerti nggak maksudnya? Maka itu pertanyaan pertama dalam hidup saudara dan hidup saya. Hidup kita ini sering dikeroyok orang, atau ya keroyok dalam arti positif, bukan digebukin. Ngerti maksudnya?
Kalau hidup kita merasa lonely, sepi terus, berarti gak ada Yesus kita sudah. Sebab di mana ada Yesus, orang itu datang. Sampai di muka pintu pun gak ada tempat lagi. Amin. Jadi kalau kita bisa membuat orang-orang masih di luar sana jadi rumahnya Tuhan, berarti orang banyak akan datang ke orang itu enggak? Yang ada Yesus di rumahnya. Lu ngerti enggak pertanyaan saya? Lu ya atau tidak? Jadi kalau kita bisa membuat mereka jadi rumahnya Tuhan Yesus, seperti kita jadi rumahnya Tuhan Yesus, berarti orang-orang datang ke orang-orang itu lagi. Wow, hidup ini luar biasa. Oke. Saya buktikan lagi. Lukas 15 ayat 1. Ini Dr. Felix, tanda yang berikutnya. Hamba Tuhan itu hidupnya bagaimana? Luke 15, ya, verse 1. Luke chapter 15. Lihat saudara. Ini penting sekali. Oke, Scott. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. Pertanyaan penting adalah, kalau kita hamba Tuhan yang benar, kita pendeta yang benar, kita orang Kristen yang benar, tandanya cuma ini. Siapa yang sering cari kita? Ngerti nggak? Orang-orang berdosa dan pemungut cukai datang nggak pada Yesus? Loh, datang nggak? Dalam bahasa Indonesia ada satu kata penting, biasa. Ada kata biasa bahasa Indonesia? Loh, betul nggak? Bahasa Indonesia ada kata biasa nggak? Oke. Apa arti kata biasa di situ? Apa arti kata biasa di situ? Iya, selalu. Kita lihat ke zaman itu, orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Ya. Kita lihat ke zaman itu ya. Zaman itu orang-orang berdosa pemungut cukai bisa nggak masuk ke bait suci? Ayo, bisa nggak zaman itu mereka masuk bait suci? Dari jauh sudah cegat, suruh minggir. Kenapa? Iya, karena mereka dianggap kotor, najis. Tapi yang luar biasa, mereka itu nggak takut ketemu Tuhan Yesus. Bisa mengerti ya? Nah, jadi seharusnya hidup Kristen yang benar adalah drug dealer, prostitute, ya, pencuri, penjahat, itu yang nggak takut ketemu saudara. Loh, kok takut? Nggak boleh takut. Harusnya begitu, karena mereka cari. Ini yang kita harus tahu. Siapa yang lihat juga di sosial media berapa hari ini beredar, ada tulisan, ada orang homeless, kotor pakaiannya, rambutnya juga bau lagi. Begitu dia masuk gereja, maka dia lepas topi untuk dia rasa hormat. Ternyata diusir. Asyur berkata, sorry, kalau kamu masuk, yang lain akan terganggu. Padahal homeless ini pengen dengar nyanyian, puji-pujian kepada Tuhan, dia Kristen. Akhirnya dia duduk di luar pintu sambil mendengarkan musik pujian. Saya nggak tahu yang nulis siapa. Tiba-tiba datang seorang memperkenalkan diri. Oh, kamu di luar juga? Iya, aku juga nggak boleh masuk. Terus orang ini ngaku diri, I'm George. And who you? Ya, aku Yesus. Wih, dia kaget. Jadi Yesusnya diusir. Itu tulisan bagus sekali berapa hari ini di sosial media. Dia tuh terangkan itu. Nah, itulah gereja. Kita ingat sejarah Mahatma Gandhi. Ingat gak sejarah Mahatma Gandhi? Seharusnya India itu jadi negara Kristen karena gereja yang salah. Mahatma Gandhi 2 kali diusir dari gereja karena pakaiannya dan sandal jepit. Akhirnya dia kecewa.
Itulah fakta. Maka itu Lukas 15 ayat 1 itu luar biasa, saudara. Siapa yang rutin datang kepada kita? Kalau yang datang kepada kita cuma orang-orang benar, orang-orang baik, ya sama aja kita dengan yang lain. Justru orang-orang itu yang perlu Yesus. Amin. Maka dari kisah Yesus makan bersama-sama orang berdosa, pemungut cukai itu, lahirlah 3 kisah yang luar biasa. Saya berkata the greatest love story ever told. Itu Lukas 15. Betul tidak, saudara? 1, domba yang hilang. 2, uang yang hilang. 3, anak yang hilang. Dan semuanya happy ending. Betul? Itulah kisah kasih Tuhan. Bulan November tahun 85, saya mendapat sebuah surprise dari Papa di surga. Seringkali Papa tuh iseng dengan saya. Dia bilang gini, Daniel, kamu carikan alasan kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Guyon gak Tuhan ini? Lu serius dia tanya begitu. Daniel, kamu carikan alasan kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Saya pertama tertawa. Ya nggak tahu, saya bilang begitu. Terus saya sambil guyon ini. Kalau saya suruh milih Tuhan, waktu itu saya minta saya jadikan bahasa Jawa jadi bahasa internasional. Kalau saya suruh milih. Setuju orang Jawa? Gelodak. Tapi saya cari, loh betul loh, bahasa Jawa itu bagus sekali. Enggak. Coba bahasa Inggris jatuh bilang fall, bahasa Indonesia jatuh ya jatuh. Bahasa Jawa lain, jatuh ke belakang ya falling gitu aja. Jawa bilang geblak. Jatuh ke depan jelunguk, jungkal. Tapi kalau jatuh ke depan norot itu delosor. Beda lagi. Betul enggak? Iya. Iya, jatuh plek ceblok. Iya, lu nyungsep gelundung delosor. Oh banyak. Enggak, kita enggak belajar bahasa Jawa sekarang. Oke, sorry Moten. Akhirnya saya cari, kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya baca banyak buku, saya tanya kepada orang-orang. Ternyata jawabannya simpel. Saudara bayangkan apa yang terjadi kalau dunia ini nggak ada sejarah. The world without history. Terjadi apa? Betul, chaos, nggak ada aturan, nggak ada apa-apa. Nah ternyata history dalam bahasa Inggris itu 3 kata yang digabung. His love story. Wih, kaget sekali. His love story. Hisnya siapa? Bapa di sorga. Dan itulah Lukas 15. Oh, saya nangis waktu itu, hebat sekali. His love story itu history. Hebat bukan? Nah, history dimulai karena dia makan bersama para penjahat itu. Dan dunia diubahkan sampai hari ini. Jadi ini tujuan hidup kita, beritahu anak-anak kita untuk mereka punya hati yang murah. Amin. Ajari mereka sejak kecil sudah punya generosity, punya hati untuk berbagi. Berbahagialah orang tua kalau kita bisa berkata, mengajarkan anak-anak kita bisa berkata cukup dalam hidupnya. Bisa berkata cukup, kita bahagia. Pasti anak kita nggak akan macam-macam. Saya akan akhiri dengan 2 bagian ini. 1, Yohanes 14 ayat 8. Ini loh akibatnya. Ya, Yohanes 14 ayat 8. Waktu itu saya mikir gini, tentang jerak, tentang game perjudian, mabuk alkohol, tentang pornografi, tentang macam-macam kejahatan. Ternyata sumbernya cuma 1. Kalau manusia itu nggak pernah bisa berkata cukup, dia pasti cari sesuatu yang lain nggak? Loh betul nggak? Untuk ngisi yang kosong ini loh.
Nah, saya tanya, Papa, di Alkitab pasti ada satu kata kapan orang itu bisa berkata cukup. Pasti ada jawabannya. Ternyata ini jawabannya. Saudara cari buku apa saja di dunia, tidak ada yang berani menjelaskan kapan, kenapa orang itu bisa berkata cukup. Nggak ada, betul tidak? Karena nggak ada yang berani nulis. Yang nulis pun nggak cukup-cukup kok, karena kurang terus. Ternyata ini selalu kurang manusia itu. Oke, Scott, please read it. Chapter 14, verse 8. Yes. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth. Oh. Saudara boleh baca banyak terjemah bahasa Inggris. Ada kata content, satisfy, complete, enough, lengkap, utuh, kenyang, puas. Hanya satu. Kapan? Lord, please show us the Father. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Ternyata yang dibutuhkan dunia ini bukan kebaktian, bukan teologi, bukan ini. Tunjukkan Bapa itu. Dan kalau ada hubungan Papa, kalau ada kata Papa pasti hubungannya dengan rumah, a home. Jangan lupa itu. Maka itu kenapa ayat terakhir perjanjian lama, masih ingat? Ayat terakhir perjanjian lama. Kalau saudara nggak ingat baca, ngeri sekali. Coba lihat. Iya. Ayo ayat terakhir. Jangan tanya kita Papa cari sendiri sekarang. Cepat. Ayo. Malaki 4 ayat 6. Ngeri sekali. Ternyata iblis sudah tahu bagaimana cara memusnahkan dunia ini. Nggak perlu perang nuklir, nggak perlu tsunami, nggak perlu earthquake yang gede-gede, nggak perlu AIDS atau Ebola atau apa, nggak perlu. Simple ternyata. Oke, Scott. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Berarti kata smite. Lo tahu nggak kata smite? Membuat hancur, lebur. Ternyata dunia ini hancur bukan karena perang nuklir. Terlalu mahal biayanya. Cukup rusak papa-papa sehingga menyakiti hati anak-anak, dunia hancur. Ngeri sekali. Jadi kegagalan gereja di mata Tuhan itu cuma satu. Bukan karena nggak punya gedung, bukan nggak punya alat musik, bukan nggak ada doktor teologi di situ, bukan. Kegagalan gereja ketika gereja tidak bisa membuat hati apa-apa itu mengasihi anak-anaknya. Maka inilah generasi the fatherless generation. Dan itu rusak. Betul tidak? Saudara lihat semua kriminalitas karena tidak hadirnya papa di hidup anak-anak. Semua. Maka itu gereja harus kembali kepada firman ini. Jadi Dr. Felix, ini yang ketiga. Kalau hamba Tuhan itu berkata atas sama Tuhan dan mengumpulkan duit, lihat dipakai untuk apa. Saudara, kita nggak boleh dengar kesaksian. Oh, saya diberkati, saudara. Saya bisa punya ini, punya itu. Dengarkan kalimat terakhir. Punya ini, punya itu untuk siapa? Betul tidak? Nggak bisa untuk dirinya sendiri terus. Bulan Juli, khotbah saya paling banyak di banyak gereja tentang tax amnesty. Misalnya ya, di Indonesia hari-hari ini. Wih, banyak orang ketakutan. Saya bilang kamu salah kalau kamu takut dengan hukum baru ini. Karena tax itu wajib, betul nggak? Wih, di Amerika itu kejahatan besar menggelapkan tax itu. Nah, inilah kejahatan. Maaf, orang-orang kaya di Indonesia
yang ngaku Kristen. Nggak usah takut. Tunjukkan. Memang ini semua pemerintah tunggu sampai 31 Desember 2016 ini. Setelah itu nggak ada ampun lagi. Harus jujur, terbuka. Anak saya yang ada yang memang dia sekolahnya bagian pajak, dia nulis semuanya. Dia tanya, apa yang papa punya? Ini semuanya. Saya tunjukkan. Terus bagaimana sekarang ini? Ya, saya ada beberapa rumah, walaupun itu saya yang beli, ya, tidak ada berapa yang tidak atas nama saya, tapi saya harus buat pernyataan. Nah, itu ditulis semuanya. Ya, mungkin ada hukum yang beda dengan Amerika, saya juga nggak ngerti untuk itu. Tapi saya bilang pada anak-anak Tuhan itu, jangan takut untuk jujur. Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. Saya cuma bilang kalau kamu dasarnya maling dan pelit, ya pasti takut. Loh, betul tidak? Kalau kamu hidup benar, nggak usah takut. Nah, Ahok adalah pejabat pertama di Indonesia. Jadi Jokowi ini dapat influence-nya dari Ahok. Ya, Ahok itu pejabat pertama sebelum KPK. Otak-atik banyak pejabat, Ahok itu duluan. Jadi Ahok itu mengatakan harusnya semua pejabat itu dihitung terbalik katanya. Apa itu terbalik? Bukan dimulai waktu dia menjabat, tapi dimulai waktu dia bisnis pertama kali. Itu dapat apa? Nah, Ahok ini membuka sendiri. Dia cerita semuanya. Dari dia lulus kuliah di Trisakti, lalu dia mulai punya usaha, itu didata semua. Nah, ini pejabat-pejabat korup marah. Karena ketahuan semua kalau dibuka dari belakang. Nah, Jokowi melihat ini benar. Nah, ini yang dipakai oleh presiden. Maka itu semua, termasuk jewelry, emas berlian itu disuruh ngitung loh, saudara. Bukan untuk apa-apa, diampuni setelah itu. Ini betul-betul gempar Indonesia sekarang. Lihat Sri Mulyani diminta pulang, ngikutin nggak beritanya? Selama dia di World Bank, itu gaji 1 bulan itu 660 juta rupiah. Jadi tahun itu sekian miliar. Digaji cuma 18 juta pulang. Menteri itu. Dan ini luar biasa. Dan dia menerangkan hebat sekali. Nah ini loh, kenapa kita harus takut? Kalau kita benar, kenapa harus takut? Berarti ya, jadi maka itu untuk siapa? Kalau kita melayani banyak orang-orang fatherless dan mereka bisa diberkati Tuhan, Tuhan dipermuliakan lewat itu. Amin. Maka itu ayo kita berani berbagi. Ayo kita buat a home di mana-mana, sehingga nggak ada homeless. Kata itu bagus. Betul nggak? Kalau orang ada home, masa ada homeless? Lo ngerti nggak kalimat itu? Nggak ada. Oke, mau jadi berkat mulai hari ini? Betul, nggak nyesel datang ke sini hari ini? Nggak ada yang marah ke sini hari ini? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo berkata cukup dan berkata kurang, kita harus tahu tempatnya di mana. Amin. Maka nggak ada masalah di hidup kita. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi.